Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di kelas 3. Di sini saya akan mengajarkan mengenai estimasi biaya konstruksi. Di materi sebelumnya, kelas 2, mungkin kalian sudah diajarkan mengenai analisa kebutuhan bahan. Nah, untuk selanjutnya saya akan meneruskan dari materi yang sudah diajarkan oleh pengajar sebelumnya, yaitu kurva S. Sebetulnya setelah analisa bahan itu cara menghitung RAB-nya, yaitu adalah volume dikalikan analisa bahan, ketemu sama total. Nah, setelah itu baru kita menginjak ke kurva S. Apa sih kurva S itu? Di sini kurva S, istilah lainnya adalah time schedule. Pengertiannya adalah perencanaan waktu yang dapat dibuat oleh kontraktor sebagai alat bantu jadwal pelaksanaan bangunan. Kurva S ini merupakan penghubung antara persentase pekerjaan yang dicapai dengan waktu pekerjaan. Jadi, kalau kalian ingin membuat rumah, setelah itu durasi waktunya ingin membuat rumah itu 3 bulan. Nah, kira-kira 3 bulan itu pekerjaan apa saja yang harus dikerjakan sampai pas 3 bulan. Jangan sampai kecepatan, jangan sampai kelambatan. Kalau misalnya terlalu cepat, itu enak. Jadi kita eh, antara kurva S time schedule rencana dengan kurva S atau time schedule pelaksanaan itu enak, jadi kerjanya lebih cepat. Tapi kalau misalnya pelaksanaannya itu lebih lambat daripada perencana, time schedule-nya itu yang bahaya. Nah, makanya itulah kenapa perlu adanya kurva S atau time schedule. Gunanya untuk kita mengontrol si tukang ini bisa mengerjakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan atau tidak. Kalau misalnya tidak, ini yang bahaya. Kenapa? Karena yang harusnya kita budgeting untuk membangun rumah 3 bulan, akhirnya molor, uang akan makin banyak untuk membayar si tukang ini tadi. Karena waktunya semakin lama semakin molor. Nah, intinya begitu. Fungsinya adalah pengarah penilaian atas progres pekerja secara keseluruhan. Informasi untuk mengontrol pelaksanaan suatu proyek dengan cara membandingkan deviasi antara kurva rencana dan kurva realisasi. Pengoreksian jadwal yang telah dibuat. Informasi untuk pengambilan keputusan berdasarkan perubahan kurva realisasi terhadap kurva rencana perubahan. Apakah pekerjaan lebih cepat atau lebih lambat dari waktu yang sudah ditentukan untuk menyelesaikan proyek. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Langkah-langkah membuat kurva S. Yang pertama, buka lembaran Excel terlebih dahulu yang telah berisikan rencana anggaran biaya. Jadi tidak lagi berupa volume, tidak lagi berupa analisa bahan, tapi sudah jadi berupa rencana anggaran biaya. Setelah itu, menentukan jadwal waktu penyelesaian dari masing-masing item pekerjaan. Yang ketiga, yaitu menghitung bobot persentase masing-masing pekerjaan. Yang keempat, menjumlahkan bobot kegiatan yang terdistribusi tersebut secara kumulatif untuk setiap satuan waktu, yaitu dari waktu permulaan proyek sampai dengan waktu penyelesaian proyek. Plot titik-titik pada diagram batang sesuai dengan nilai hasil penjumlahan untuk masing-masing waktunya. Selanjutnya, menghubungkan titik-titik yang sudah diplot tersebut maka diperoleh kurva S tersebut. Nah, di sini ada cara untuk kita mengisi atau menghitung bobot pekerjaan, yaitu jumlah harga satuan per item pekerjaan dibagi total seluruh item pekerjaan sebelum PPN dikali 100%. Nah, rumusnya ada di sini ya. Nah, kalau sudah selesai, jadi setiap titik-titik tadi yang sudah kita dapatkan dari hasil bobot tadi, nah itu disambung. Kalau kita pakai Excel nanti nyambungnya akan otomatis akan tersambung sendiri. Tapi kalau kita pakai manual, kita harus menyambungkannya secara manual. Jadi kurang lebih nanti tampilan kurva S-nya akan seperti ini. Setelah menentukan bobot pekerjaan dan waktu yang diperlukan, selanjutnya kita mendistribusikan bobot tersebut dengan rata-rata di setiap minggunya agar kurva bisa smooth atau seperti digambar. Maksudnya smooth di sini adalah S-nya ini benar-benar menyerupai huruf S.
Hal yang harus diingat adalah selalu mendistribusikan sesuai dengan urutan pekerjaan. Satu jenis pekerjaan tidak selalu dilaksanakan berurutan tiap minggunya. Dari tabel uraian pekerjaan di atas dapat ditabulasikan berdasarkan urutannya sebagai berikut. Nah, jadi akan seperti ini. Pekerjaan persiapan 1 minggu, pekerjaan galian tanah pondasi kira-kira membutuhkan berapa minggu. Kalau tukangnya banyak, bisa jadi 1 minggu. Kalau tukangnya sedikit, bisa jadi 2 minggu, 3 minggu, dan lain sebagainya. Nah, jadi urutan secara logika, ini kembali lagi imajinasi kalian. Secara berurutan mulai dari awal, urutannya itu apa saja. Nah, akan nyambung cara berpikir kalian untuk meletakkan porsi persentase bobotan-bobotan yang ada di sini. Nah, contohnya seperti ini. Pekerjaan persiapan. Di sini harganya sudah ada dan di sini ada bobot. Bobot ini yang sudah tadi saya jelaskan, harga per setiap satuan dibagi total dikali 100%. Ketemu sekian, setelah itu ditotal 100. Nah, minggunya ini tergantung dari kita rencananya mau dibuat bangunan ini berapa bulan. Nah, kalau misalnya dibuat 3 bulan, berarti 1 bulannya ada berapa minggu? Di sini ada 14, berarti 4, 2, 3, 3,5 bulan di sini. Seperti itu. Nah, dan jika ini sudah dijumlahkan bobotnya dan ketemu akumulasinya 100%, akan menemui garis S seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Rencana fisik mingguan adalah, di sini ada rencana fisik minggu, ada rencana fisik kumulatif. Rencana fisik mingguan adalah penjumlahan bobot setiap minggunya. Jadi total dari sini. 1 minggu ini bobotnya ada berapa, dijumlah, ditaruh sebelah sini. Yang minggu kedua sama, minggu ketiga sama. Jadi ini tinggal dijumlah saja. Ini untuk yang rencana fisik per minggu. Sekarang untuk yang rencana kumulatif adalah penjumlahan rencana fisik mingguan ditambah rencana minggu lalu. Jadi untuk rencana fisik kumulatif ini 2.90 ini dari mana hasilnya? Dari 2.20 ditambah 0,70. Jadi ketemunya 2,90. Nah, jadi seperti itu untuk pengantar kurva S. Untuk selanjutnya, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara kita membuat kurva S pada suatu RAB bangunan di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.